Pada permulaan tahun milenium, perkembangan city car bisa dikatakan sangatlah redup. Sungguh berbeda dengan zaman sekarang di mana program LCGC sedang digalakkan hingga ke pelosok daerah. Sebuah terobosan dilakukan oleh salah satu pabrikan Jepang, Suzuki, dengan mengenalkan Suzuki Karimun setelah era krisis moneter 1997 sampai dengan 1998. Alasan mobil ini dijual di Indonesia karena adanya celah baru di pasar otomotif lokal untuk keperluan mobil mini yang terkenal, lincah dan murah serta cocok bagi keluarga kecil. Suzuki Karimun sendiri merupakan pelopor kehadiran berbagai city car di Indonesia. Pertama kali diedarkan pada tahun 1999 dan dijual hingga tahun 2006 sebelum digantikan oleh Suzuki Karimun Stilo. Selama beredar, awalnya Suzuki Karimun hanya hadir dengan model tunggal dan sering disebut Karimun kotak karena kontur bodi yang diusungnya memang kotak. Lantas, di tahun 2002 dikenalkan versi facelift dengan menggunakan trim DX tipe terendah dan trim GX tipe tertinggi. Saat itu, mobil ini menjadi momok menakutkan bagi Hyundai Atos dan KI Avisto karena reputasi kedua pemain dari Korea tersebut masih dianggap buruk. Kompetitor lainnya adalah Daihatsu Ceria dan yang bermesin lebih kecil di kelasnya serta kandidat lain yakni Chevrolet Spark. Seperti namanya, Suzuki Karimun kotak ini membawa desain yang sangat kejepang-jepangan yang serba kotak. Desain kotak seperti ini sangat laku di negara asalnya dan banyak diterapkan pada berbagai kei-car atau mobil mungil hingga MPV. Namun pandangan orang Indonesia sedikit berbeda yang lebih mendambakan kesan modernitas dari suatu produk otomotif. Bagi sebagian orang, desain kotak Suzuki Karimun cenderung jelek, mulai dari sisi depan, samping hingga ke belakang. Pada sisi sampingnya, terlihat sebuah garis di tengah bodi yang memanjang dari depan hingga ke belakang. Kaca yang diusungnya berukuran jumbo, di mana hal ini sangat membantu dalam hal visibilitas. Selain itu, ruang kaca yang besar seperti ini memiliki nilai positif jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, karena para penumpang dapat keluar dengan cara memecahkan kaca tanpa takut tersangkut. Beralih ke bagian belakang, disinilah kejelekan yang sangat terlihat. Posisi stop lamp berada di area bumper dan pastinya seringkali menjadi korban utama ketika ditubruk dari belakang ataupun menubruk sesuatu ketika mobil mundur. Desain out of the box seperti ini memang terkesan inovatif, tapi alangkah baiknya ditinjau kembali dari sisi fungsionalitas. Baiknya, model stop lamp di bumper tidak lagi diterapkan pada model penerus selanjutnya. Mungkin sebagian orang membenci model eksteriornya yang terlalu kotak. Tapi justru desain itulah yang menciptakan ruang kabin yang sangat lega. Hal ini berlaku juga bagi Hyundai Matrix, karena bentuk bodi menjadi plong dan otomatis menciptakan ruangan yang besar di dalam kabin. Dalam hal ini, Suzuki Karimun menang telak jika dibandingkan para kompetitor sejenis. Desain dashboard yang diusungnya pun cukup enak dipandang. Meskipun banyak jejak yang tertinggal dari desain interior ala mobil 90-an, di mana peletakan tombol panel serba manual yang mudah dijangkau dan mudah dioperasikan. Hal ini dikarenakan orang Indonesia belum terlalu suka akan teknologi komputer di interior yang konon membutuhkan biaya besar ketika salah satu komponennya mengalami kerusakan. Kinerja dan performa mesin Suzuki Karimun kotak atau klasik. Selama kurang lebih 7 tahun mobil ini beredar, mesin yang disediakan hanya ada satu macam, yaitu mesin bensin 4 silinder 8 katup SOHC.
Berkapasitas 1,0 liter atau 1000 tanpa adanya teknologi injeksi alias masih karburator. Mesin yang sama persis juga digunakan pada Suzuki Carry 1.0 dan Suzuki Jim. Ini hanya mampu memproduksi daya maksimal sebesar 54 HP pada putaran 5.500 RPM dan torsi puncak 100 Nm pada putaran 4.000 RPM. Tenaga dan torsi yang dihasilkan ditransfer ke roda penggerak depan dengan bantuan transmisi manual 5 percepatan. Kabar baiknya, mesin ini telah dituning ulang oleh Suzuki sehingga tenaganya melonjak sekitar 10 HP dari Jim Lian Carry 1.0 yang sebatas 45 HP saja. Impresi dan handling Suzuki Karimun kotak atau Classic. Disinilah bagian yang paling unik dari Suzuki Karimun kotak. Selain kabin luas, mesin irit dan tarikan yang bagus untuk seukuran mesin 1 liter. Mobil ini juga mampu meraih kecepatan hingga 140 km atau jam dengan minim gejala limbung. Padahal jika dilihat dari modelnya yang kecil, ringan dan tinggi, mobil ini mustahil mampu meraih kecepatan tersebut. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Suzuki Karimun guna menarik calon konsumen. Sebagaimana yang diketahui Li Lunki, city car zaman sekarang yang pada umumnya masuk ke dalam segmen LCGC sangatlah buruk dalam hal kenyamanan dan handling. Harga Suzuki Karimun kotak atau Classic. Di pasar lokal, harga Suzuki Karimun tergolong cukup bertahan, di mana tipe standar tahun rendah di harga sekitar 50 jutaan, tipe DX 60 jutaan, dan tipe GX 70 jutaan. Kelebihan Suzuki Karimun kotak atau Classic. 1 kabin lega dan sangat lapang. 2 perawatan mudah dan murah. 3 seperempat dapat disubstitusi dengan Carry, Jim dan Forza. 4 relatif irit. 5 stabil hingga kecepatan tinggi. 6 bantingan empuk. 7 harga jual kembali cukup bertahan. Kekurangan Suzuki Karimun kotak atau Classic. 1 desain terlalu tua. 2 bentuk lampu belakang aneh. 3 kaki-kaki dan komponen setir lumayan ringkih. 4 body roll cukup terasa ketika menikung. 5 tenaga mesin terlalu kecil dibandingkan 2 Korea. 6 mesin sering tersendat karena hentakan kompresor AC. 7 mesin masih kompresor. Spesifikasi Suzuki Karimun kotak atau Classic. Mesin F10A 1 liter 4 silinder segaris 8 katup SOHC. Tenaga 54 HP at 5500 RPM. Torsi 100 nanometer at 4000 RPM. Bore X stroke 65 mm x 72 mm. Rasio kompresi 8,8:1. Konsumsi BBM 8-12 km per liter dalam kota dan 13-17 km per liter luar kota. Transmisi manual 5 percepatan. Suspensi depan Sonstrat, belakang isolated trailing link dengan pegasper. Rival Suzuki Karimun ini ada Hyundai Atos, Kia Visto, Chevrolet Spark, dan Daihatsu Ceria. Tahun penjualan 1999 sampai 2006. Karimun standar 1999 sampai 2001 tipe DX, 2002 sampai 2005 tipe GX, 2002 hingga 2006. Demikian ulasan lengkap mengenai review spesifikasi, harga, serta keunggulan dan kelemahan Suzuki Karimun kotak atau Classic. Intinya, mobil ini adalah jawaban bagi Anda yang ragu terhadap kualitas LCGC sekaligus menginginkan sebuah city car murah, praktis dan kenyamanan bagi keluarga. Sekian review singkat Suzuki Karimun kotak atau Classic versi Hi-Project. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.